Pak suaranya ya Pak. Ya, ya. Ya, ya terima kasih. Terima kasih atas dukungan rekan-rekan untuk meliput jalannya persidangan sehingga bisa diketahui memang jalannya persidangan pra peradilan masih normatif, artinya memang ketentuan perundangan mengenai pra peradilan ya berdasarkan norma hukum positifnya memang seperti apa yang disampaikan oleh hakim. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami menegaskan sekali lagi sebagaimana disampaikan oleh hakim bahwa proses pra peradilan ini hanya menilai formil ya, jadi hanya menilai bagaimana proses penetapan tersangka dan apakah sudah ada minimal dua alat bukti sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Memang di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak menjelaskan dua bukti permulaan itu seperti apa, dan memang ini adalah suatu kelemahan ya, yang secara normatif memang sudah begitu adanya. Tadinya kita mengharapkan bahwa hakim akan melakukan terobosan hukum sehingga dapat memberikan suatu penemuan hukum, namun rupanya hakim tetap berpedoman kepada norma-norma positif sebagaimana ketentuan yang berlaku tersebut. Nah, oleh karena itu sekali lagi bahwa proses peradilan ini baru membuktikan administrasi daripada penetapan tersangka sebagaimana tadi juga sudah ditetapkan. Nah, dengan demikian maka kami sebagai penasihat hukum Pak Nadiem akan mempersiapkan ya alat-alat bukti yang tentunya akan memberikan pembuktian secara substansial nantinya di dalam pemeriksaan pokok perkara. Nah, kami juga akan menggunakan tindakan-tindakan hukum yang dimungkinkan oleh undang-undang jika memang di dalam rapat penasihat hukum nanti kita menemukan adanya hak-hak konstitusional dari Pak Nadiem yang belum terpenuhi. Nah, tentunya kami akan tetap mengikuti prosedur hukum yang ada di dalam membela hak konstitusional daripada Pak Nadiem, khususnya berkaitan dengan kerugian negara, perhitungan kerugian negara, karena sampai saat selesainya proses pra peradilan belum dimajukan hasil perhitungan kerugian negara sebagai bukti permulaan di dalam penetapan tersangka. Nah, walaupun bagi kami hal ini merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan sebelum dilakukannya penetapan tersangka, namun dikarenakan undang-undang tidak menyatakan demikian, maka tentunya kami harus mengambil langkah-langkah hukum yang lain agar kepastian hukum dan persamaan hukum yang merupakan hak konstitusi dari Pak Nadiem dapat tetap dipenuhi. Demikian. Persidangan yang dilakukan sebenarnya selama minggu gitu ya Pak. Mungkin kalau dari jaksa kan menyebutkan bahwa sebenarnya kerugian negara itu tidak harus dari anggota atau juga dari BPK gitu yang menerima. Tapi mungkin apa yang bisa dari pihak Nadiem sendiri untuk di persidangan untuk membuktikan bahwa tidak ada kerugian negara? Hakim tidak menyebutkan mengenai bagaimana alat bukti. Hakim hanya menyebutkan bahwa di dalam penetapan tersangka cukup penyidik ya memiliki minimal 2 alat bukti tanpa mempersyaratkan alat bukti
seperti apa. Sepanjang alat bukti itu sesuai dengan 184 KUHP, maka sudah dinilai penetapan tersangkanya sudah berdasarkan ketentuan dan sudah sah. Jadi tidak menyebut mengenai alat bukti yang mana. Jadi habis ini akan menemui Mas Nadiem gitu Pak untuk memberitahukan atau seperti apa? Ya sudah ada, kita ada pembagian tugas dari tim kuasa hukum yang memberi tahu mengenai hasil daripada peradilan ini ke Pak Nadiem. Ada lagi? Ya, terima kasih.